Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang warga negara. Nama saya Sekar Ayu Oktaviana Putri dan rekan saya Wanda Nur Asri. Warga negara yang akan kita bahas ada 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian warga negara, kedua penentuan warga negara, ketiga problema warga negara, dan yang terakhir hak dan kewajiban warga negara. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Merupakan pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian warga negara menurut Purwadarminta, warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan pengertian warga negara secara umum adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Warga negara juga bisa didefinisikan sebagai orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, istilah warga negara dibedakan menjadi 2 kategori, yakni pertama, warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli negara tersebut, misalnya warga Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, Aceh, Bali, Toraja, dan etnis keturunan Indonesia lainnya. Yang kedua, warga negara asing atau Fremdeling, yaitu penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan bukan asli Indonesia, misalnya warga Indonesia yang berasal dari suku Cina atau Tionghoa, Arab, India, Belanda, Eropa, dan sebagainya yang telah disahkan berdasarkan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Warga negara dan penduduk. Warga negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang dasar negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Selanjutnya, penduduk yang bukan warga negara atau warga negara asing. Hubungannya dengan negara yang dialaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Nah, pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang warga negara. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penduduk. Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Di Indonesia sendiri, seseorang atau kelompok bisa dikatakan penduduk jika sudah tinggal atau menetap di wilayah Indonesia selama kurang lebih 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Oleh karena itu, penduduk bisa dibedakan menjadi 2 bagian.
Pertama adalah penduduk Indonesia yang umumnya adalah orang Indonesia asli serta berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah penduduk yang bukan warga negara Indonesia, pada umumnya berasal dari luar negeri, warga negara asing, atau yang sering kita sebut sebagai orang asing. Kemudian untuk menjadi penduduk Indonesia, orang asing tersebut harus mendaftar dulu untuk tinggal di Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Saudari Wanda Nur Asri. Penentuan kewarganegaraan, seseorang dapat menggunakan asas penentuan kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis atau law of the blood, atau bisa disebut juga unsur darah keturunan. Asas ius sanguinis merupakan penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil, atau bisa disebut juga unsur daerah tempat kelahiran. Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Misalnya, seseorang yang berasal dari negara Indonesia melahirkan anaknya di negara yang menerapkan sistem ius soli, maka sekalipun ia anak dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, tetapi anak tersebut tetap diakui sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Dan yang terakhir, unsur perwarganegaraan atau naturalisasi. Seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu. Adapun aturan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan naturalisasi antara satu negara dengan negara yang lainnya tidaklah sama. Problem kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan dapat terjadi apabila dua negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Bipatrit atau dikewarganegaraan terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut ius sanguinis lahir di negara lain yang menganut asas ius soli, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut menjadi warga negaranya. Yang kedua, apatrid atau tanpa kewarganegaraan. Apatrid terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius soli lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, anak tersebut tidak akan mendapatkan kewarganegaraannya. Masalah dalam naturalisasi. Yang pertama, naturalisasi aktif. Seseorang yang dikarenakan apatrid dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan atau stateless. Kalau permohonannya dikabulkan, ia dapat menggunakan hak opsi, yaitu hak memilih untuk menggunakannya permohonan yang telah dikabulkan atau tidak menggunakannya. Yang kedua, naturalisasi pasif. Kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Problem kewarganegaraan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu saja memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berikut hak-hak warga negara. Pasal 27 ayat 1. Hak warga negara memiliki kedudukan yang sama dengan hukum. Tidak ada warga negara yang memiliki hubungan yang berbeda dengan yang berlaku. Hukum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 2, hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup layak di Indonesia dan mengusahakan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pasal 27 ayat 2,
Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya. Secara spesifik, persyaratan tentang pekerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Pasal 27 ayat 3. Hak warga negara dalam upaya membelanjakan negara. Warga negara Indonesia berhak untuk memuji dan menyetujui tanah airnya, pendapat yang mendukung terhadap keutuhan dan kestabilan negara Indonesia. Pasal 28. Hak warga negara untuk berserikat dan keanggotaan. Warga negara berhak membentuk organisasi, serikat, partai, lembaga, dan sebagainya untuk tujuan yang sesuai dengan undang-undang. Pasal 28. Hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Warga negara berhak mengeluarkan opini, baik lisan maupun tulisan, secara langsung atau perwakilan belum diatur dalam undang-undang. Pasal 28A. Hak warga negara untuk hidup. Warga negara berhak untuk hidup di Indonesia dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, hak warga negara untuk menikah. Setiap warga negara berhak untuk membuat keluarga dan pemilik. Pasal 28B ayat 2, hak warga negara untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak berhak untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Pasal 28C ayat 1, hak warga negara untuk mengembangkan diri. Setiap warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar dengan cara mengembangkan dirinya. Pasal 28C ayat 2, hak warga negara untuk memperjuangkan haknya. Hak-hak warga negara dihimpun secara kolektif untuk kemajuan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28D ayat 1, hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28D ayat 2, hak warga negara untuk mendapatkan ketidakseimbangan atas pekerjaannya. Warga negara yang bekerja berhak mendapatkan ketidakseimbangan yang adil dan layak atas apa yang dikerjakannya. Pasal 28D ayat 3, hak warga negara untuk memperoleh peluang dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28D ayat 4, hak warga negara atas status kewarganegaraan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki status warga negara Indonesia. Pasal 28E ayat 1, hak warga negara untuk memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal. Namun demikian, setiap warga negara berhak untuk memilih kewarganegaraan tempat tinggal di Indonesia juga di luar Indonesia. Warga negara berhak untuk kembali ke Indonesia dan setelah kembali ke Indonesia. Pasal 28E ayat 2, hak warga negara untuk mempercayai kepercayaannya. Dalam mempercayai kepercayaannya, warga negara berhak atas pemikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Pasal 28F, hak warga negara untuk berkomunikasi. Warga negara berhak untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai moda dan bertukar informasi. Pasal 28G ayat 1, hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki. Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ia kuasai. Pasal 28G ayat 2, hak warga negara untuk membebaskan dari penyiksaan. Setiap warga negara tidak berhak atas disiksa dan direndahkan martabatnya. Pasal 28G ayat 2, hak warga negara untuk mendapatkan suaka politik. Warga negara berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain yang mengajukan permohonan untuk Indonesia. Pasal 28H ayat 1, hak warga negara untuk hidup sehat,
kehidupan yang sejahtera lahir dan batin diterima oleh setiap warga negara melalui tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Pelayanan kesehatan berhak untuk didapatkan oleh setiap warga negara. Pasal 28H ayat 2, hak warga negara untuk mendapatkan kebebasan demi kesejahteraan. Tidak ada pertimbangan yang berbeda terhadap warga negara dalam mencapai persamaan dan keadilan. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan dan akses khusus guna mendapatkan kesempatan dan manfaat dari suatu hal. Pasal 28H ayat 3, hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial akan diperoleh oleh setiap warga negara guna pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 4, hak warga negara atas hak milik pribadi. Setiap warga negara berhak atas hak milik pribadi dan tidak seorang pun dapat mengambilnya sewenang-wenang. Pasal 28I ayat 1, hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya. Secara detail, warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, merdeka pikiran dan hati nuraninya, beragama, tidak diperbudak, memperoleh sebagai pribadi di depan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang diperlukan. Pasal 29 ayat 2, hak warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap warga negara berhak memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pasal 30 ayat 1, hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, Polri, dan masyarakat sebagai pendukung. Pasal 31, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tanpa kecuali, setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 2, kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara. Pasal 34 ayat 1, hak warga negara termasuk fakir miskin dan terlantar untuk dipelihara oleh negara. Masyarakat yang lemah dan tidak mampu dijamin oleh negara melalui sistem jaminan sosial. Pasal 34 ayat 3, hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Negara yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas publik yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh negara. Nah, selanjutnya kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum. Nah, di samping mendapatkan kedudukan yang sama, warga negara diwajibkan untuk mendapatkan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikutnya pasal 28J ayat 1, kewajiban warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain seperti yang telah diminta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat 2, kewajiban warga negara atas persetujuan atas hak kebebasan. Kebebasan setiap warga negara menyetujui oleh undang-undang agar bisa menerima dan penghormatan atas hak orang lain dijamin. Pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kewajiban rakyat negara dalam persetujuan dan keamanan negara. Setiap warga negara wajib mempertahankan pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan sebagai pendukung.
Saya rasa cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.